Berzikir dengan jemari tangan kanan. Lebih utama berzikir dengan jari jemari, yang digunakan adalah tangan kanan karena zikir termasuk perbuatan yang baik. Dari Yusairah seorang wanita muhajirah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, hendaknya kalian bertasbih ucapkan subhanallah, bertahlil ucapkan la ilaha illallah, dan bertakdis menyucikan Allah, dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3583 dan Abu Daud nomor 1501 dari hadits Hani bin Utsman dan disahihkan as-sahabi. Sanad hadits ini dikatakan hasan oleh Al-Hafiz Abu Thohir. Buku, kejadian, dan pengalaman itu perlu ditulis kembali. Berzikirlah dengan tangan kanan. Kalau saya lihat, masih banyak muslim yang berzikir dengan biji tasbih atau mereka kadang berzikir dengan kedua tangannya. Apa benar yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zikir ini begitu? Atau mungkin malah memang tidak ada petunjuk dari hadits atau Al-Quran? Tidak, Islam agama yang lengkap. Saking lengkapnya dalam urusan mau masuk kamar mandi pun ada aturan dan petunjuknya. Saat di dalam kamar mandi pun ada pula aturan yang menjelaskan adab di dalam kamar mandi, bahkan saat mengeluarkan kotoran pun dijelaskan pula aturannya. Sungguh lengkap sekali bukan? Berzikir dengan tangan kanan, bagaimana? Sebelum ngebahas bagaimana, kita mesti tahu dulu apa memang ada aturan dari hadits atau Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hitunglah zikir itu dengan ruas-ruas jari karena sesungguhnya, ruas-ruas jari itu akan ditanya dan akan dijadikan dapat berbicara pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, No. 1345, Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi. Nah, sudah ada hadits yang menyebutkan tuh untuk berzikir dengan ruas-ruas jari. Sebentar, hadits ini tidak menyebutkan dengan ruas-ruas jari apa? Tangan atau kaki? Lebih kritis membaca teks hadits. Dalam hadits yang lain disebutkan, saya melihat Rasulullah bertasbih berzikir dengan jari-jari tangan kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud 281, At-Tirmidzi V 521, Sahihul Jami 4271, No. 4865. Hadits ini lebih jelas kalau yang dimaksud dengan ruas-ruas jari adalah ruas jari tangan. Mungkin teman ada yang berpikiran, yak iyalah pakai jari tangan, masa pakai jari kaki, gak logis banget. Saya malah pernah dengar kalau agama itu bukan pakai logis atau apa. Samina wa atona, kami mendengar dan kami taat. Kalau pakai logis, coba jelaskan kepada saya kenapa saat kita berwudu lalu kita buang air kecil. Pertanyaannya kenapa kita harus berwudu kembali? Padahal kita kan buang air, yang kotor itu kan kemaluan kita bersihkan saja kemaluan kita dan tidak mengulangi wudu. Inilah agama, kadang pikiran atau logika tidak bisa ikut campur. Jangan seperti golongan jil yang pikiran dan logika jadi nomor satu dalam beragama. Balik lagi ke topik, lalu bagaimana berzikir dengan tangan itu? Saya dapatkan gambar yang menjelaskan cara berzikir 33 kali. Tangan kanan atau tangan kiri atau keduanya? Pertanyaannya apakah ada hadits yang menerangkan untuk berzikir dengan tangan kiri atau keduanya? Ada. Berikut adalah hadits yang menerangkan hal tersebut. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung zikir dengan tangannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi 3486. Adapun lafaz hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengan menggunakan tangan kanannya, maka hadits ini tergolong hadits syadz ganjil, yaitu hadits yang menyelisihi riwayat yang lebih sahih, yaitu riwayat yang umum mencakup semua tangan. Anjuran untuk berzikir dengan tangan kanan sudah jelas dari hadits yang disebutkan di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lebih prefer menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan. Di antara hadits yang menjelaskan adalah dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai sebelah kanan, mengambil dengan tangan kanannya, memberi dengan tangan kanannya dan menyukai sebelah kanan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Nasai nomor 5059. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan bagian kanan baik dalam bersandal, bersisir, bersuci, dan setiap urusannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1866 dan Muslim 268. Jadi, tangan kanan itu lebih utama. Jika masih ada tangan kanan, kenapa harus pakai tangan kiri? Bagaimana berzikir dengan biji tasbih atau semacamnya? Kembali, kita cek apa memang ada hadits yang menerangkan berzikir dengan tasbih. Ada. Berikut yang saya kutip dari beberapa website. Sebaik-baik pengingat adalah biji tasbih,
dan seutama-utama tempat yang dipakai sujud adalah bumi dan yang ditumbuhkan oleh bumi. Hadits di atas dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam Mukhtasar Musnad Al-Firdaus, 4/98, As-Suyuti dalam Al-Minhah fis Subhah, 2/141 dari Al-Hawi, dan dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autor, 2/166-167. Hadits tersebut adalah maudhu, palsu karena sanad jalur periwayatan. Hadits ini kebanyakan rawi periwayatnya adalah majhul, tidak dikenal, bahkan sebagian mereka tertuduh dusta dalam meriwayatkan hadits. Di antara rawinya, Ummul Hasan binti Ja'far bin Al-Hasan, dia tidak dikenal biografinya. Abdus Somad bin Musa Al-Hashimi dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal, menukil perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi 14/41, beliau mengatakan, para ulama pakar hadits telah melemahkannya. Dari penjelasan di atas, semoga ibadah zikir kita makin berpahala dengan mengikuti anjuran-anjuran adab zikir itu sendiri. Belajar agama lebih dalam lagi. Sunnah itu bukan hanya yang dipraktikkan Nabi, namun juga yang dipraktikkan sahabat dengan seizin Nabi. Abu Hurairah berzikir menggunakan 12.000 biji. Jadi menggunakan biji tasbih itu sah-sah saja. Terima kasih atas pencerahannya, semoga menjadi amal bagi sesama muslim. Semoga Allah SWT membalasnya dengan surga. Terima kasih telah berkunjung. Artikel di blog ini tidak selamanya benar dan sempurna seperti halnya penulis artikel ini. Mohon koreksi apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam barakallahu fikum.